Habib Rizik Syihab. Langsung dijebloskan ke penjara. Rekeningnya diblokir. Rekening keluarganya diblokir semuanya. Jadi kader-kader komunis yang sekarang duduk di parlemen dan duduk di pemerintahan melakukan balas dendam lewat kekuasaan terhadap Islam, kaum muslimin dan ulamanya. Kalau dulu musuh terbesar Pancasila adalah PKI dan penista agama. Sekarang penista agama dibiayai oleh negara. Bahkan statement yang kedua minta umat Islam seluruh Indonesia untuk mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah, diganti dengan konstitusi. Tinggal nunggu giliran untuk dibubarkan. Yang nanti ujung-ujungnya Islam akan dihabisi di Indonesia. Kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini sudah diperlakukan menjadi tamu di rumah kita sendiri. Padahal itu kan gagah-gagah semuanya, pakai pangkat semuanya. Siapa yang merubah dasar negara Republik Indonesia adalah musuh kami. Nah, itu saya sampai sekarang kita cari kok enggak muncul itu. Aneh kan? Dasar negara mau dirubah. Pancasila mau dirubah jadi Trisila Ekasila. Saya tanya, separatis OPM yang telah membantai kalangan sipil, TNI Polri, apakah bisa disebut radikal atau teroris? Logika berpikir kepolisian dan kejaksaan yang menyamakan undangan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan hasutan melakukan kejahatan adalah logika sesat dan menyesatkan. Karenanya saya ingatkan kepada jaksa penuntut umum, stop bohong, stop dusta, stop hoax, stop fitnah. Harap jaksa penuntut umum tidak mengotori sidang pengadilan yang terhormat ini dengan bohong, dusta, hoax, dan fitnah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui sidang ini saya serukan kepada kepolisian dan kejaksaan segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kalian mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Anehnya kerumunan bandara yang tanpa prokes tidak pernah diproses hukum. Dan Menko Polhukam RI Mahfud MD yang mengumumkan dan mempersilahkan massa untuk datang ke bandara tidak dituduh sebagai penghasut kerumunan. Pangdam Jaya, Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman di Monas. Dalam acara apel di Monas, tidak ada angin dan tidak ada hujan. Tebar ancaman terhadap saya maupun FPI, bahkan menantang perang FPI. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Fadil Imran, ancam akan sikat saya dan FPI. Dia menggunakan kata sikat. Saya akan sikat itu HRS dan FPI. Jika jaksa penuntut umum punya sedikit rasa malu saja, tidak akan mengangkat kasus tersebut dalam dakwahannya. Namun karena jaksa penuntut umum memang mengalami keterbelakangan intelektual, sehingga urat malunya sudah putus, sehingga hal-hal yang tidak perlu dimasukkan dalam dakwahannya. Saat saya masih berstatus saksi dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan, tapi saya dan keluarga diintai dan dikuntit serta dipepet dan ditembaki, hina hingga 6 pengawas saya diculik dan dibantai dengan brutal dan sadis. Pertanyaan saya, apa seperti itu proses hukum bagi saksi dalam kasus dugaan pelanggaran prokes? Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya selalu mengulang-ulang dengan lantang dan keras dalam ruang sidang ini, serta penuh tekanan bahwa terdakwa menyatakan sebagai IPFPI yang sudah dibubarkan dan dilarang oleh SKB Mendagri, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Teroris itu sengaja ditekankan. Sekali lagi keadilan adalah payung keberagaman. Begitulah tegasnya. Andi Arief lantas menyinggung kasus yang menimpa Habib Rizik Syihab dan 2 inisiator koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau kami, Sahganda Nenggolan dan Jumhur Hidayat.
di mana Habib Rizik yang selama ini keras menentang pemerintah merupakan orang yang kali pertama diadili karena pelanggaran protokol kesehatan. Sementara Jumhur dan Saganda juga kerap mengkritik pemerintah dijerat kasus sebaran informasi bohong yang menyebabkan kerusuhan. Bahkan Saganda menjadi satu-satunya yang dituntut 6 tahun penjara karena kasus informasi bohong. Andi Arief menekankan bahwa ketiganya sedang mengalami ketidakadilan. Penjara Habib Rizik Syihab Saganda Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Mereka tahanan politik yang layak dibebaskan. Begitulah tegasnya. Penjara Habib Rizik Syihab, Saganda dan Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Gelora.com. Keberagaman pendapat yang ada di negeri ini bukan berarti perintah bebas memenjarakan siapapun dengan cara apapun. Keadilan, hukum, dan kebebasan berpendapat harus dijunjung tinggi dalam negara yang menganut demokrasi. Begitu kira-kira pesan yang hendak disampaikan Kepala Badan Pemenang Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief lewat akun Twitter pribadinya. Habib Rizik Syihab langsung dijebloskan ke penjara. Rekeningnya diblokir. Rekening keluarganya diblokir semuanya. Jadi kader-kader komunis yang sekarang duduk di parlemen dan duduk di pemerintahan melakukan balas dendam lewat kekuasaan terhadap Islam, kaum muslimin dan ulamanya. Kalau dulu musuh terbesar Pancasila adalah PKI dan penista agama. Sekarang penista agama dibiayai oleh negara. Bahkan statement yang kedua minta umat Islam seluruh Indonesia untuk mencampakkan Al-Quran dan As-Sunnah diganti dengan konstitusi. Tinggal nunggu giliran untuk dibubarkan. Yang nanti ujung-ujungnya Islam akan dihabisi di Indonesia. Kita umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini sudah diperlakukan menjadi tamu di rumah kita sendiri. Padahal itu kan gagah-gagah semuanya, pakai pangkat semuanya. Siapa yang merubah dasar negara Republik Indonesia adalah musuh kami. Nah, itu sampai sekarang kita cari kok nggak muncul itu. Aneh kan? Dasar negara mau dirubah, Pancasila mau dirubah jadi Trisila Ekasila. Saya tanya, separatis OPM yang telah membantai kalangan sipil, TNI Polri, apakah bisa disebut radikal atau teroris? Andi Arief mengatakan, penjara Habib Rizik Syihab Saganda Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Gelora.com. Kepala Bapilu Partai Demokrat Andi Arief memberikan pernyataan soal penahanan Habib Rizik Syihab Saganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat. Andi Arief menilai penahanan ketiga orang tersebut merupakan bentuk ketidakadilan. Ia menyatakan bahwa keberagaman bukan berarti bebas memenjarakan orang lain. Keberagaman itu bukan berarti bebas menjarakan siapapun dengan cara apapun. Cuit Andi Arief dikutip dari akun Twitternya @andiarif. Andi Arief juga menyampaikan yang menjadi payung dari keberagaman adalah keadilan. Dia menilai bahwa Habib Rizik Syihab Saganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat merupakan tahanan politik yang layak untuk dibebaskan. Penjara Habib Rizik Syihab Saganda Jumhur adalah penjara ketidakadilan. Mereka tahanan politik yang layak dibebaskan, ujarnya. Adapun ke-6 orang yang tewas itu adalah Faiz, Ambon, Andi, Reza, Lutfi, dan Kadafi. Tidak ada rekomendasi Komnas HAM seperti itu. Penetapan tersangka, kata Beka melalui pesan singkat. Ketika dikonfirmasi lebih lanjut apakah penetapan tersebut dinyatakan sah atau tidak, Beka tidak menjawab detail. Menurutnya, Komnas HAM menyerahkan hal tersebut kepada penyidik. Kalau soal sah atau tidaknya diserahkan kepada penyidik dan pengacara atau untuk diuji lebih lanjut ya. Fokus Komnas HAM saat ini memastikan rekomendasi Komnas dijalankan oleh kepolisian. Begitulah ucapnya. Sebelumnya Bareskrim Polri resmi menetapkan 6 Laskar FPI sebagai tersangka kasus dugaan penyerangan Laskar FPI kepada polisi di Tol Jakarta Cikampek. Sudah ditetapkan tersangka dan itu juga tentu harus diuji. Makanya kami ada kirim ke jaksa biar jaksa teliti.